Kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis (KLT) adalah teknik pemisahan campuran senyawa cair atau padat yang tidak volatil, tidak mudah menguap berdasarkan perbedaan distribusi komponen antara fase diam padat atau silika gel dan fase gerak pelarut atau eluen. Apa itu preparasi sampel? Perlakuan awal atau pengolahan sampel mentah agar layak, representatif, dan sesuai untuk diuji di laboratorium guna menghasilkan data analisis yang akurat. Satu, timbang sampel terasi sebanyak 1 gram. 2. Tambahkan 10 ml amonia 2%. Perendaman dengan amonia 2% bertujuan meningkatkan efisiensi ekstraksi dan pemisahan senyawa, terutama amina seperti histamin pada KLT. 3. Diamkan selama 1 malam. Perendaman sampel terasi dengan amonia 2% selama 1 malam bertujuan agar senyawa amina seperti histamin terekstraksi secara maksimal dari sampel, sehingga hasil pemisahan pada KLT menjadi lebih jelas dan akurat. 4. Jenuhkan chamber. Penjenuhan chamber dengan campuran N-butanol, etil asetat, dan amonia bertujuan menstabilkan uap pelarut sehingga pemisahan pada KLT lebih cepat dan nilai RV lebih konsisten. 5. Buat garis 1,5 cm pada plat KLT. Garis 1,5 cm dibuat sebagai batas awal sampel dan batas akhir pelarut pada KLT. Keenam, bilas plat KLT dengan amonia 2%. Pembilasan dengan amonia 2% bertujuan untuk membersihkan plat dan mengondisikan permukaannya bersifat basah agar pemisahan noda pada KLT lebih optimal. 7. Oven plat KLT pada suhu 80 derajat Celcius. Pemanasan di oven 80 derajat Celcius selama 1 jam bertujuan untuk mengeringkan dan mengaktifkan plat KLT sehingga pemisahan noda menjadi jelas. 8. Saring sampel terasi. Penyaringan setelah pengendapan 24 jam bertujuan untuk memisahkan larutan ekstrak dari endapan atau kotoran, sehingga diperoleh sampel yang lebih jernih untuk analisis KLT. 9. Panaskan filtrat. Dipanaskan sampai agak kental untuk memekatkan sampel agar mudah terdeteksi. 10. Larutkan dengan 10 ml larutan asam. Larutan asam berisi Aquades 10 ml tambah asam asetat 10% 5 ml. Bertujuan untuk menstabilkan dan melarutkan senyawa amina seperti histamin dalam bentuk garam agar lebih mudah dianalisis pada KLT. 11. Masukkan benang wol 20 cm dan panaskan 10 menit. Bertujuan untuk mengikat menyerap senyawa amina seperti histamin agar dapat dipisahkan dari larutan. 12. Bilas dengan Aquades dan masukkan ke larutan amonium hidroksida 10%. Benang wol diangkat lalu dibilas untuk menghilangkan sisa larutan. Kemudian dimasukkan ke larutan basa NH4OH yang diencerkan dengan etanol 70% untuk melepaskan kembali senyawa amina dari benang wol ke dalam larutan. Namun,
Karena warna larutan pucat, dilakukan pemekatan dengan dipanaskan hingga volumenya setengah agar warna lebih pekat. Totolkan sampel dengan pipa kapiler. Larutan ditotolkan 10 kali menggunakan pipa kapiler untuk mempertebal jumlah sampel pada plat KLT agar noda lebih jelas terlihat. 2. Keringkan dan ulangi sampai 10 kali. Pengeringan tiap penotolan bertujuan agar sampel tidak melebar kemana-mana di plat, sehingga tetap terfokus pada satu titik. 3. Elusi sampel. Setelah sampel ditotolkan pada plat KLT, plat dimasukkan ke dalam chamber yang berisi fase gerak yang sudah dijenuhkan. Fase gerak akan naik melalui kapiler plat dan membawa komponen sampel, sehingga senyawa dapat terpisah berdasarkan perbedaan kepolarannya. 4. Amati perubahan dan hitung RF-nya. Berdasarkan hasil KLT, sampel terasi tidak menunjukkan adanya noda berwarna merah yang sejajar dengan standar rodamin B dengan nilai RF 0,9. Tidak adanya kesesuaian nilai dan warna noda tersebut menunjukkan bahwa rodamin B tidak terdeteksi dalam sampel. Dengan demikian, sampel terasi dinyatakan negatif rodamin B dan tidak mengandung pewarna sintetis tersebut. Buat foya-foya